Jadi pada sore hari ini kita akan membawakan apa ya, Jo? Apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Wah, gak ada yang pada tahu nih. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini itu berbicara tentang kehidupan Kehidupan di di perkotaan dan di perdesaan. pedesaan. Iya. Wah, bagaimana tuh kehidupan di perkotaan dan perdesaan? Apakah mereka memiliki kehidupan yang berbeda atau sama ya? Nggak tahu juga, ini penasaran sekali. Tapi sebelum kita mengetahui lebih dalam, sebelum itu kita harus saling mengenal dulu ya. Iya, kan pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pipa. Perkenalkan, nama saya Josephus Balan. Udah para tahu nih nama-nama kita. Jadi kita akan masuk dalam materi kita dan udah pada tahu nih narasumbernya kah? Siapa ya? Siapa ya narasumbernya? Tanpa berlama-lama, ayo kita undang dua narasumber hebat, yaitu Kak Michelle dan Kak Onya. Ya. Halo. 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 Apa kabar? Baik hari ini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kabar baik. Oke. Terima kasih karena sudah hadir di acara kami ini. Sekarang kami akan tanya-tanya sedikit nih mengenai kehidupan di perkotaan dan di pedesaan. Oke. Sebelum kita mengenal perkotaan, bisa kakak jelaskan kehidupan di perkotaan itu seperti apa ya? Menarik ya guys. Jadi kalau kehidupan di perkotaan itu seperti yang kita tahu, kehidupan di perkota itu ya ramai, sibuk. Terus masyarakatnya juga kan banyak yang sudah bekerja, mungkin itu kantoran, terus mungkin bekerja pabrik sama pertokoan. Nah terus warganya itu memang lebih sering sibuk sendiri atau individualis karena kehidupan di perkotaan itu memang banyak persaingan. Jadi karena tekanan buat kehidupan sehari-hari sama persaingan di keseharian juga, karena itu mereka lebih hidup individualis seperti itu. Oh, oke. Jadi kita tahu ya kehidupan di perkotaan individual ya masing-masing kehidupannya. Baik. Oke, kita sambut narasumber kita yang kedua ya Kak. Iya. Untuk itu narasumber yang kedua Kak Sedis dan Kak Orpa, dipersilakan. Halo. Hai. Cerah-cerah sekali ya Kak. Ya, kayaknya senang nih mau bawa materi ini. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan sehat-sehat. Tadi kan kita sudah membahas mengenai perkotaan Kak. Perkotaan. Ya. Sekarang kita mau membahas tentang perdesaan nih. Terkhususnya salah satu desa yang sangat unik yaitu Iya, desa apa Kak? Baduy. Iya, desa Baduy Dalam Baduy ya. Dalam, ya. Untuk itu kami akan bertanya-tanya sedikit nih mengenai kehidupan di desa Baduy dan pertanyaan kami itu Yang saya lihat-lihat dan Jo lihat-lihat yang searching-searching di internet, dengarnya katanya Pulau Baduy ini masih menghidupi kehidupan yang sederhana dan budaya tradisionalnya itu masih kental. Apakah itu benar? Ya itu benar sekali karena di sana tuh masyarakatnya hidup masih dalam tradisi spiritual dan budayanya itu masih sangat kuat. Nah di mana dari bagian adatnya terus makanan-makanan khasnya itu juga masih sangat sangat kental. Oh, kehidupan yang masih
tradisional banget ya. Iya, jadi mereka itu masih apa ya, kehidupan mereka itu masih kuat pada gotong royong, kerjasama seperti itu. Jadi ya tidak seperti kehidupan di perkotaan yang sudah jelas. Itu ya sangat beda jauh dengan kehidupan Iya, di ya. perkotaan. Walaupun di perkotaan mungkin ya ada sebagian lah begitu. Uh, Kemudian pertanyaan yang berikut Kak, kenapa masyarakat di Desa Baduy masih sangat melekat pada cara hidup masa lalu, padahal sekarang segalanya sudah canggih, mulai dari smartphone sampai ke barang-barang branded lah begitu. Nah itu sudah ada, tapi di Desa Baduy tidak, bahkan dari cara berpakaian saja sudah jauh berbeda. Dan katanya di sana mereka masih memakai pakaian khas daerah mereka ya Kak. Iya, betul sekali. Kemudian di sana terlihat warga berpakaian adat dan menanam dengan cara tradisional. Kalau begitu coba Kakak bisa ceritakan sedikit terkait hal ini. Kalau bicara soal pakaian dan lain sebagainya itu memang benar, kehidupan di masyarakat Baduy itu mereka masih menanam bahkan menghidupi nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Jadi bukannya mereka tidak mengetahui kehidupan atau perubahan dunia saat ini, tapi mereka mengetahuinya, tapi mereka lebih menghidupi atau mengembangkan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Seperti itu. Kuat sekali ya. Padahal kehidupan modern ini asik, tapi mereka masih memiliki kehidupan Tradisional gitu. mereka ya. Itulah uniknya suku Baduy. Yang ini adat atau istilah adat ritual Desa Baduy apa yang masih dijalankan secara rutin? Oke, jadi kalau untuk adat istiadat yang masih dijalankan secara rutin itu ada beberapa. Yang paling menonjol itu ada Seba Baduy. Nah, Seba Baduy itu adat istiadat yang dimana masyarakat di pedesaan itu mereka berjalan kaki ke kantor lurah untuk mempersembahkan atau memberikan hasil tanam mereka seperti padi, jagung atau apapun itu hasil bumi mereka berikan kepada pemimpin masyarakat mereka di situ. Nah, kemudian yang kedua itu ada ritual tanam adat dan ritual panen. Nah, jadi ritual tanam adat dan panen itu yang mereka berikan kepada pemerintah. Kemudian menurut Kakak nih, apa alasan dibalik kekokohan tradisi, dibalik kekokohan tradisi itu, dan apakah ini soal identitas budaya, spiritualitas, menjaga lingkungan, atau nilai ekonomi yang masih relevan? Oke Pak, jadi dari spiritual, budaya dan juga dari tradisi yang tadi dijelaskan itu yang lebih menonjol itu semuanya punya peran sih. Jadi semuanya tuh punya peran, tetapi yang paling menonjol itu dari spiritual dan tradisi. Nah, karena masyarakat setempat itu mereka percaya bahwa kita itu harus menurut dengan alam dan juga budaya. Jadi yang lebih menonjol di situ tuh spiritual dan budaya. Kalau dari sisi ekonominya sih, masyarakat di suku Baduy itu mereka lebih memperkenalkan kekayaan budaya yang ada pada daerah mereka, seperti kerajinan yang mereka buat itu mereka jual, dan itu menjadi suatu daya tarik bagi para wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat mereka. Seperti itu. Unik ya kehidupan di sana. Baik, kehidupan di sana kan penuh dengan kebudayaan yang masih melekat. Nah, saya ingin menanyakan itu bagaimana peran generasi muda di Desa Baduy. Apakah mereka ikut melestarikan tradisi atau ada dinamika yang berubah karena pengaruh luar seperti teknologi? Kalau ditanya soal peran anak muda sih, tentunya dalam masyarakat suku Baduy Dalam, mereka itu masih mengembangkan atau mempertahankan nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh perkembangan dunia luar. Ya, walaupun mereka sudah tahu tentang perkembangan dunia yang modern saat ini, tetapi mereka lebih memilih untuk tetap menjalankan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka. Itu dari Baduy Dalam. dalam. Kalau Baduy luar itu mereka sudah lebih terbuka terhadap hal modern seperti yang tadi telah dijelaskan dari
cara berpakaian dan juga teknologi-teknologi itu mereka sudah lebih terbuka terhadap itu, berbeda dengan Baduy dalam. Jadi masyarakat Baduy dalam itu lebih tertutup begitu. Mereka tidak menerima perkembangan dunia modern untuk masuk ke kehidupan mereka seperti itu. Berbeda dengan kehidupan Baduy luar. Jadi mereka tertutup karena masih ingin menjaga tradisi seperti mereka itu. ya. Bagus ya. Nah, kita sudah sampai ke ujung acara acara kita di hari ini. Untuk itu Terima saya dan Kak Tasya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran serta penjelasan yang sangat baik untuk menambah pengetahuan. Untuk itu terima kasih banyak. Terima kasih juga telah mengundang kami. Wah, kita udah tahu nih ya kehidupan di perkotaan dan di perdesaan sangat beda jauh ya. Di pedesaan penuh dengan kebudayaan yang kental, sedangkan di perkotaan sudah modern ya. Semua penuh dengan trendy dan gaya-gaya sendiri ya. Baik, jadi ini akhir dari materi kami atau podcast kami dari kelompok 1. Kami berterima kasih.